Ngaku siapa yang masih ganti bos arem di tutak tuk-tuk? Apa dibakarin begini? Kita kasih nih tips handalnya ada di video ini. Justru sekarang udah nggak perlu lagi capek-capek getok buat buka bos swing arm atau engine mounting kayak gini. Lepasnya aja belum tentu bisa ya. Resikonya crankcase pecah atau arm bengkok di depan mata kalian. Pakai cara yang lebih aman untuk cabut maupun pasang Bosch arm, makanya Grip On sekarang udah ngeluarin tipe yang lebih terbarunya nih. Namanya Grip On Swing Arm Detachment Tool Pro atau alat lepas pasang Bosch Swing Arm Pro. Ada nomornya itu di 19136T. Kenapa sih di tipe ini tuh jadi tipe yang paling terbaru? Bedanya di tipe ini tuh ada mata tracker yang ukurannya tuh lebih besar, yaitu ada di ukuran 29,5 mm. Jadi istilahnya ini tuh lebih universal, pakai banget sih untuk buka Bosch arm kayak di motor NMAX yang ukurannya itu di 30 mm sampai motor bebek terus matic lainnya juga bisa. Karena pendukung lainnya pun tabung trackernya sampai ukuran 32 mm, bro. Sebesar itu loh. Biar gak lama-lama langsung aja kita eksekusi ya. Oke, di sini Mimin mau buka Bosch arm di motor yang udah lumayan tua juga ya. Udah sering Mimin bongkar juga. Nah, sebelum kalian cabut si Bosch armnya, kalian harus sesuaikan dulu ukuran mata trackernya sama si Bosch arm. Jadi kalian harus pastiin ukurannya cocok ya. Justru kalau kegedean nanti si mata trackernya ini bakalan mentok, gak bisa keluar dari lubang Bosch armnya. Jadi harus bener-bener pas ya. Contohnya ini Mimin ada Bosch arm dari motor Vario ukurannya 28, berarti Mimin pakai mata tracker yang ini. Ini dari segi ukurannya pun udah sama, dia nggak kegedean maupun nggak kecilan. Jadi ini bisa ngelewatin lubang Bosch armnya. Itu contohnya ya. Oke, lanjut. Jangan lupa kalian keluarin dulu semua mata tracker yang masih nyangkut di dalam si trackernya kalau baru pertama kali beli ya. Masukin as tracker ke Bosch arm, terus pasang mata tracker yang udah kalian pilih. Lalu pasang secara manual dulu, nanti si mata tracker ini bakalan ketemu langsung dengan Bosch yang bakalan kalian cabut ya. Dengan catatan kalian juga harus sambil tahan baut dan si tabung trackernya, karena bertujuan agar si posisinya ini tuh lurus, nggak bengkok gitu. Jadi harus dipastikan lurus posisinya. Setelah itu karena udah cukup ya, udah cukup nempel juga, baru kalian langsung aja tarik si baut penariknya pakai kunci 17 yang ini. Puter kayak biasa ya sampai si bosnya ini ketarik. Makanya di sini tuh ada jendela gitu di si trackernya. Ini tuh punya fungsi biar kalian tuh bisa lihat langsung dan memastikan kalau si bosnya ini udah ketarik atau belum gitu. Jadi kalau misalkan si posisinya bengkok, kalian juga bisa ngebenerin. Oke, lanjut puter lagi, gak usah buru-buru atau gerasa-gerusuk. Yang penting perlahan tapi pasti. Ntar juga lama-kelamaan si bosnya ini tuh bakalan kecabut dari rumah bosnya langsung. Tapi kalau kalian punya impact ya itu masih nggak pakai lama ya, tinggal satset beres. Tapi harus tetap ya ada catatan dipastikan lurus posisinya. Nah, dari proses cabutnya tuh udah kelihatan banget rapi ya. Dan pergerakannya tuh mulus. Ditambah nggak dipaksakan keluar, yang justru kalau misalkan dipaksa keluar itu bisa terjadi gesekan antara Bosch dengan lubang Bosch arm yang menyebabkan nanti jadinya lecet ataupun baret. Kemungkinan lainnya juga bisa beresiko kalau dipaksakan ya keluar lubang Bosch armnya bisa bengkok ataupun pecah. Ngeri banget kan cuy. Cara cabut pakai tracker ini justru lebih aman dan juga lebih simpel. Terus untuk proses cabutnya pun terbilang cukup cepat loh. Selain itu si tracker ini bisa untuk jenis-jenis motor yang lebih universal. Contohnya bisa untuk motor Jupiter MX Old, Jupiter MX baru, Jupiter Z, Vega R ZR,
Vega R, Supra X125, Karisma X, Supra Fit Neo, CB100, GL100, GL125K, Vario 110 sampai dengan Vario 150, Beat, Scoopy, Speci, PCX150, Mio, Mio Soul, Sporty, Mio J, Soul GT, Vino, X-Ride, NMAX New, dan Xeon. Bahkan untuk motor Aerox dan juga Lexi pun itu bisa loh. Coba komen di bawah motor apa lagi yang belum disebut sama Mimin dengan catatan cocok juga untuk si tracker ini. Begitupun kalau kalian mau pasang kembali bos armnya, tinggal kalian pasang aja cara yang sama ya. Dan harus menggunakan mata tracker yang ukurannya sama juga. Jangan yang beda. Takutnya nanti yang kedorong itu bukan si bos armnya, malah busa bagian dalam bos armnya. Pasang kayak tadi normalnya, cuman ini kan diputer ya si bos armnya di luar. Ditekan kayak gini, habis itu langsung puter aja terus sampai bener-bener bisa masuk kembali ke tempatnya, dan prosesnya juga cepat, gak makan banyak waktu. Tapi kalau kalian punya impact, kalian bisa menggunakan impact dengan cara yang lebih cepatnya lagi dibanding menggunakan kunci ukuran 17 biasa. Tapi kalau misalnya kalian nemu salah satu kasus di mana kalian susah buka bos arm yang udah karatan, pakai produk ini juga bisa. Cara bukanya gampang, tinggal kalian buka aja. Kalau misalkan kalian gak punya impact, terus pakai kunci biasa, memang harus pakai sedikit tenaga, tapi nanti juga si bos armnya itu bakalan keluar kok perlahan, dan dia nggak akan ngerusak bagian sisi komponen di dalam lubang si bos armnya. Jadi bakalan aman dan kalian tinggal ganti baru aja bos armnya. Udah selesai, caranya gampang, cepet, dan kalian nggak perlu takut lubang bos armnya ini bakalan lecet. Oh ya, kerennya lagi dari segi materialnya dari baja yang udah ngelewatin proses heat treatment, yaitu untuk ketahanan yang lebih kuat dari besi ataupun baja pada umumnya. Poin plusnya juga nih, si produk ini ternyata udah anti korosi, makanya bakalan dijamin awet dan juga kokoh. Dari segi desain markingnya aja udah baru ya, karena udah beda juga, rapi dan enak dilihat. Ada di tabungnya, ada juga di mata trackernya. Ini masih musuhnya pas dipinjam langsung hilang, nggak balik lagi. Tapi guys, selain itu, si produk itu dari segi finishing desainnya lebih kelihatan mahal dan kerapihannya pun udah nggak perlu diraguin lagi. Masa setiap sudut sisinya presisi gini sih? Kan jadi enak, gak bikin rumah bos arm jadi lecet ataupun baret. Untuk detail si produk ini dari segi as penariknya maupun dari tabungnya ini udah cukup ciamik banget ya, udah cakep juga ya. Bahkan si jendela tabungnya ini ada di ukuran lebarnya ya, kurang lebih 16 mm. Ini cukup lebar, cukup besar juga, jadi kalian bisa enak gitu ngelihat langsung kondisi dari bos arm yang kalian cabut ataupun pasang. Dari sini aja udah kelihatan kalau nih produk tuh cocok banget untuk kebutuhan bengkel dan pilihan untuk para mekanik. Malahan wajib banget sih harus punya ini. Masa pakai cara digetok mulu sih? Padahal pakai tracker ini tuh kerjaan jadi lebih satset, lebih cepat ya, nggak perlu harus ngeluarin banyak tenaga. Customer nontonnya juga enak loh. Ayo ngaku siapa yang masih cabut bos arm pakai cara Majapahit?